Cek mic 1 1 2 3. Cek mic 1 1 2 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Pemirsa Syed TV, kembali lagi di Bincang Agama Raih Pahala. Dan alhamdulillah di studio kita sudah hadir guru kita nih jauh-jauh dari Garut, Ustadz Abu Fainan Nuruddin Al-Makki Hafizahullah Ta'ala. Dan kali ini kita mau bincang santai dengan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustadz. Ini ada pertanyaan Ustadz. Kali ini kan kita bincang-bincang santai Ustadz. Ini ada pertanyaan. Mudah-mudahan antum bisa memberikan nasihat atau faedah singkat kepada teman-teman yang pemirsa Syed TV Ustadz. Ini ada yang sedikit lumayan kepikiran namanya. Kadang kan memang ada orang yang tiba-tiba nih hartanya bisa berlimpah gitu Ustaz, atau tiba-tiba kaya tapi nggak lama juga langsung jatuh miskin lagi. Tapi ada juga yang dia tiba-tiba kaya tapi ya kaya terus Ustaz, bahkan kalau bahasa Indonesia 7 turunan kekayaannya bisa nggak habis-habis. Nah gitu Ustaz. Nah ini kan ada langgeng. Ini kan ada dua konsep yang berbeda. Maksudnya ada yang kaya mendadak miskin, tiba dari miskin kaya tapi jatuh miskin lagi. Ada yang dari miskin kaya tapi panjang kaya. Nah di sini apa yang membuat ini, kalau kita lihat ini dicoba mengambil faedah, mengambil ibrah dari situ. Apa yang berbeda? Kenapa ini bisa dia ada yang kekayaannya atau kekayaan dalam arti bukan harta saja ya Ustaz. Maksudnya kekayaannya bisa panjang, bertahan lama, tapi ada juga yang tiba-tiba nggak bertahan lama. Apa yang salah? Atau mungkin ada nasihat bagi kita pemirsa Syed TV supaya mungkin jika kita menghadapi situasi ini supaya nggak tiba-tiba drop gitu. Iya. Boleh Ustaz? Ya, siap. Silakan, fadhil Ustaz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pemirsa Rasyad TV di mana saja berada, ya, Allah tabaraka wa taala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan keburukan dan juga kebaikan. Wa nabluukum bisyarri dengan keburukan, wal khair dan kebaikan fitnah. Itu semuanya ujian. Kita kan menyangka bahwasanya ujian itu hanya pas ketika mendapatkan rasa sakit, sedih, kekurangan harta, pokoknya jelek-jelek. Padahal sebenarnya kekayaan, kesenangan, kelapangan itu juga ujian. Nah, kadang orang itu menyangka bahwasanya diuji itu ketika dalam kondisi sedang terpuruk gitu, susah, tapi ketika senang enggak. Makanya kalau kita ingin bisa menjadi orang-orang yang tatkala diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau diberikan kesenangan bisa terus langgeng gitu. Ada sebuah kisah ada sebuah kisah. Jadi kisahnya itu terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadisnya ini. Cerita tentang 3 orang laki-laki dari kalangan Bani Israel. 3 orang laki-laki ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu diuji dengan penyakit kusta. Kita tahu kan penyakit kusta itu penyakit yang semua orang itu merasa jijik. Ya, itu. Satu, penyakit kusta. Miskin lagi. Penyakit kusta terus miskin. Nah, yang kedua, laki-laki yang kedua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan penyakit botak, tidak ada sehelai rambut kan di kepalanya. Ini juga suatu hal yang tidak diinginkan. Biasanya kan pinginnya gomplok gitu, indah kan. Ini fakir lagi. Di samping botak, fakir lagi. Yang ketiga diuji oleh Allah, laki-laki yang buta fakir juga. Kemudian singkat cerita bahwasanya Allah mengutus malaikat, dan kita tahu bahwa malaikat itu bisa berubah bentuknya. Sebenarnya kalau bentuk tubuhnya seperti Jibril juga kan, antum tahu 600 sayap kan, yang menutup ufuk. Nah ini tapi bisa berubah ke malaikat itu jadi bentuk seperti manusia. Nah diutus oleh Allah dengan berbentuk manusia. Yang pertama, malaikat itu mendatangi yang sakit kusta. Apa yang kau inginkan? Nah, yang diinginkan oleh si yang penyakit kusta itu, saya pingin
wajah atau kulit yang mulus, ganteng, cakep, itu yang begitu. Sembuh dari penyakit yang dianggap kotor oleh dianggap manusia. Supaya orang nggak jijik lagi sama dia kayak gitu. Itu yang diminta oleh yang pertama. Nah, kemudian malaikat tuh ngusap. Sudah, masya Allah, wajahnya jadi ganteng, cakep, warna kulitnya indah, warna begini aja. Kemudian apalagi yang kau inginkan, kata malaikat. Dia mintanya itu nggak tanggung-tanggung. Mintanya apa coba? Pingin unta. Udah. Bisa jadi tadi kan minta pingin kulit yang paling indah, cakep. Terus sekarang disembuhkan dengan izin Allah, dengan diusap sama malaikat sembuh. Nah, jadi ganteng, mulus. Kemudian harta apa yang kau inginkan? Mintanya pingin unta. Udah dikasih. Kasih unta, terus didoakan semoga Allah memberkahi kamu dengan harta yang kau miliki. Sudah. Kemudian malaikat yang berbentuk manusia itu datang ke yang kedua yang botak tadi. Ya. Apa yang kau inginkan ceritanya? Apa yang kau inginkan? Saya pingin rambut yang indah, yang gomplok, yang bagus gitu kan. Sudah diusap. Indah, bagus, cakep gitu. Gomplok gitu. Udah. Terus apa lagi harta yang kau inginkan? Pingin sapi. Dikasih sapi. Nih sapi, semoga Allah memberkahi sapi Anda. Kemudian yang ketiga, yang buta. Nah, kalau yang buta ini ketika ditanya apa yang kau inginkan, semoga Allah bisa menyembuhkan penyakit ini biar saya bisa lihat. Enggak seperti minta yang kedua, seperti yang satu dan kedua kan pingin indah, pingin bagus. Ini enggak. Semoga Allah bisa mengembalikan pandangan saya biar bisa melihat. Sudah cukup. Ini menunjukkan zuhud ya. Zuhud itu. Udah diusap sembuh. Terus apa yang kau inginkan? Yang lain mah itu ada unta, ada sapi. Kalau ini enggak. Kambing. Kambing dibandingkan dengan sapi dan unta apa? Jauh banget. Jauh banget. Dari harga juga ya, jauh. Dari harga itu juga jauh banget gitu. Ya udah diberkah. Semoga Allah memberkahi. Singkat cerita, ini tadi kan diuji dengan rasa kesusahan, penyakit dan sebagainya. Sekarang malaikat yang tadi berubah menjadi manusia dan yang bisa memberikan obat dan kekayaan sekarang berubah. Sekarang itu malaikat itu menjadi seperti orang yang kusta, yang miskin, yang sedang bepergian. Itu yang datang kepada yang pertama. Yang pertama tadi. Sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ini punya penyakit begini. Saya ini orang fakir. Saya ini orang miskin. Saya sedang musafir katanya. Jadi kehabisan uang untuk sampai kepada ke negeri saya, ke tujuan saya gitu. Sebenarnya itu kan kalau yang fakir, miskin itu kan punya hak untuk mendapatkan bantuan gitu. Coba jawaban si yang kusta tapi yang jadi kaya. Hak-hak saya itu banyak, tanggungan saya itu banyak. Intinya dia tidak mau beri tuh. Tidak mau beri. Nah, kemudian malaikat itu lalu mengingatkan lagi tentang kondisi dia sebelum kaya. Saya teringat, saya kenal kamu sebenarnya. Dulu kamu itu penyakit kusta, fakir, miskin, gitu. Kemudian dia malah menjawab katanya, enggak, kekayaan saya itu dari keturunan, dusta, tidak mengakui akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata malaikat, kalau betul-betul kamu itu jujur atau bohong atau jujur, kalau memang bohong Allah akan kembalikan Anda itu kepada semula. Singkat cerita, doanya dikabulkan malaikat tersebut, akhirnya dia kembali lagi ke semula jadi kusta. Jadi tidak langgeng. Terus yang kedua juga sama. Ketika berbentuk seperti berbentuk botak. Kemudian minta bantuan dan lain sebagainya, dengan kondisinya sama, dia juga berdusta, mengingkari nikmat Allah. Berdusta, mengingkari nikmat Allah. Ini bukan dari Allah, ini dari hasil jerih payah saya, ini dari kekayaan orang tua. Padahal kan itu dusta. Dusta itu berarti membawa kepada kebakilan. Dusta itu membawa kepada kebakilan dan sifat-sifat buruk yang lainnya. Ya. Intinya kembali lagi kepada semula dia. Jadi kembali lagi jadi botak lagi. Jadi tidak langgeng nikmatnya, karena tidak bersyukur kepada Allah, malah mengkufuri nikmat yang Allah berikan.
Ini di sini bisa diambil pelajaran Pak Ketat, kalau punya harta harus bersyukur biar langgeng kenikmatannya, karena di orang yang ketiga inilah yang mesti kita contoh. Ini yang ketiga ini yang waktu buta. Dari awal juga permintaannya tidak terlalu berlebih-lebihan, tidak rakus kepada dunia kan? Ya. Dia hanya ingin mata bisa memandang. Sudah gitu saja. Ya. Nah, cerita singkatnya bahwasanya malaikat itu berbentuk seperti dia buta, fakir, miskin, terus disebutkan kata orang kaya memiliki banyak uang, kambingnya berkembang biak. Intinya gini, yang tadi itu sapinya jadi berkembang biak, yang ini untanya berkembang biak, kambingnya berkembang biak, jadi punya banyak harta. Tadi lupa saya. Jadi saudagar lah, jadi saudagar gitu. Tapi yang dua itu kufur nikmat, gak mau memberikan haknya kepada yang fakir, miskin, yang perlu. Nah, kalau yang ketiga itu ingat akan nikmat Allah Jalla Jalaluhu. Ketika datang kepadanya, saya orang fakir, saya ini, dia bilang, ini adalah silahkan ambil apa yang kau miliki. Saya tidak akan menolaknya karena ini adalah nikmat dari Allah Jalla Jalaluhu. Gitu. Dan memang orang kaya mesti punya, ada hak bagi orang miskin, orang fakir. Nah, insya Allah bagi siapa saja yang memiliki kesenangan, diuji oleh Allah dengan kesenangan, kalau pingin kekal nikmatnya, udah banyak bersedekah aja. Salah satunya baik dan melaksanakan hak yang seharusnya ada hak dari harta yang dimilikinya itu. Nah, orang kaya yang tadinya buta itu silakan ambil apa yang kau butuhkan, tinggalkan apa yang tidak kau butuhkan. Kemudian malaikat itu bilang, setelah itu saya adalah utusan Allah. Saya adalah utusan Allah, gitu. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus saya, semoga bahwasanya akan dikekalkan nikmat, Allah mencintai engkau tidak seperti kepada dua teman Anda. Maka Allah mencintai, maka Allah akan menetapkan dan mengekalkan apa yang kau miliki. Sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kau bersyukur akan ditambah. Tapi kalau kufur, siksaku amat dahsyat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Jadi mungkin dari kisah tersebut bisa terjawab lah mudah-mudahan. Berarti intinya kan Ustaz, bersyukur itu bentuknya banyak ya Ustaz ya. Gak cuma dalam bentuk bersyukur melaksanakan beribadah saja, tapi juga dengan berbagi kepada yang punya hak di harta kita. Peduli kepada orang. Peduli Ustaz ya. Masya Allah Ustaz. Jazakallah ya Ustaz. Barakallahu fiik. Insyaallah nasihat Mas yang luar biasa sekali yang sudah kita dapatkan dari guru kita Abu Fainan Nurdin Al-Makki hafizallahu taala, dan nasihat tadi semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tutup ya sesi bicara kali ini, bincang agama dari pahala bersama Arsyad TV dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.